Halo semuanya, apa kabar? Di video ini kita bakal ngomongin topik yang sering banget jadi bahan obrolan, terutama kalau kamu tertarik sama tipe-tipe kepribadian. Ya, topik kali ini kita akan membahas introvert, extrovert, dan ambivert. Pasti kalian pernah dengar istilah ini kan? Tapi sebenarnya apa sih bedanya? Dan lebih penting lagi, bagaimana cara kita mengenali diri kita berdasarkan tiga tipe ini. Nah, video kali ini cocok banget buat kamu yang penasaran dengan kepribadianmu atau mungkin pengen lebih paham tentang kepribadian orang lain. Siapkan diri kamu untuk belajar sesuatu yang baru yang bisa membantu kamu nggak cuma dalam berinteraksi sehari-hari, tapi juga dalam memahami kekuatan dan tantangan setiap tipe kepribadian. Yuk, langsung kita mulai. Introvert seringkali disalahpahami sebagai orang yang nggak suka bersosialisasi, pendiam, atau bahkan dianggap pemalu. Padahal itu cuma sebagian kecil dari kepribadian mereka, dan nggak semua introvert seperti itu. Jadi, apa sebenarnya seorang introvert itu? Introvert adalah orang yang mendapatkan energi dari waktu sendirian. Mereka merasa recharge atau mendapatkan kembali energi mereka setelah menghabiskan waktu sendiri, bukan dari berkumpul dengan banyak orang. Jadi, bukan berarti mereka nggak suka bersosialisasi atau benci ketemu orang. Hanya saja, interaksi sosial bagi mereka membutuhkan lebih banyak energi daripada bagi ekstrovert. Introvert cenderung lebih senang dengan lingkungan yang tenang dan reflektif. Mereka menikmati momen-momen pribadi untuk berpikir, merenung, atau fokus pada sesuatu yang mereka sukai, seperti membaca buku, menulis, atau bahkan sekedar menonton film sendirian. Aktivitas ini bukan berarti membuat mereka antisosial, tapi justru memberi mereka kesempatan untuk berpikir lebih dalam dan fokus pada minat mereka. Salah satu kelebihan terbesar dari seorang introvert adalah kemampuan mereka untuk menjadi pendengar yang baik. Saat berada di lingkungan sosial, meskipun mereka nggak selalu menjadi yang paling aktif berbicara, introvert seringkali lebih memperhatikan percakapan dan mendengarkan dengan seksama. Hal ini membuat mereka mampu memahami apa yang orang lain katakan lebih dalam dan seringkali memberikan masukan yang cerdas ketika mereka merasa waktunya tepat. Setelah itu, introvert juga dikenal lebih reflektif. Mereka cenderung merenungkan pengalaman mereka, menganalisis situasi, dan berpikir sebelum berbicara. Ini seringkali membuat mereka menjadi pemecah masalah yang baik dan kreatif. Namun, tantangan yang sering dihadapi oleh introvert adalah bagaimana menyesuaikan diri di lingkungan yang menuntut banyak interaksi sosial. Misalnya, di tempat kerja yang membutuhkan kolaborasi yang intensif atau di acara sosial yang ramai. Introvert mungkin akan merasa lebih cepat lelah dan membutuhkan waktu sendiri untuk pulih. Banyak tokoh terkenal yang adalah seorang introvert seperti Bill Gates, J.K. Rowling, Albert Einstein, dan lain-lain. Orang-orang ini menunjukkan bahwa introvert bukanlah orang yang pemalu atau antisosial, tapi mereka hanya membutuhkan cara yang berbeda untuk berinteraksi dengan dunia dan mengolah informasi di sekitar mereka. Jadi, jika kamu seorang introvert, nggak perlu khawatir dan merasa kurang. Justru kamu punya kelebihan unik yang bisa membawa kamu ke tempat-tempat yang luar biasa. Selanjutnya, kita bahas tipe kepribadian yang sering dianggap kebalikan dari introvert, yaitu extrovert. Kalau introvert mendapatkan energi dari waktu kesendirian, extrovert justru sebaliknya. Mereka merasa hidup ketika berada di tengah orang banyak. Bagi seorang extrovert, semakin banyak interaksi sosial, semakin energik mereka rasakan. Kalau kamu suka banget kumpul bareng teman, ngobrol panjang lebar, atau bahkan merasa lebih semangat setelah hangout seharian, ada kemungkinan besar kamu seorang extrovert. Extrovert cenderung lebih terbuka dan spontan dalam berkomunikasi. Mereka senang berbicara, berbagi pengalaman, dan cenderung lebih suka berada di pusat perhatian. Mereka nggak hanya menikmati percakapan, tapi juga merasa terhubung lebih dalam melalui interaksi sosial. Sifat ekstrovert ini bikin mereka mudah membangun jaringan pertemanan atau relasi profesional yang luas, karena mereka alami banget dalam bersosialisasi. Namun, di balik kelebihan-kelebihannya, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi ekstrovert, karena sifat mereka yang spontan dan terbuka. Kadang-kadang mereka bisa berbicara tanpa terlalu banyak berpikir, yang bisa menyebabkan kesalahpahaman atau dianggap kurang sensitif terhadap situasi. Ekstrovert juga sering dianggap kurang dalam ketika berpikir, karena mereka lebih fokus pada aksi dan hasil daripada merenung atau menganalisis seperti yang dilakukan introvert. Tapi jangan salah, banyak extrovert yang sukses berkat kemampuan mereka dalam memimpin dan berinteraksi dengan orang lain. Tokoh-tokoh seperti Oprah Winfrey, Richard Branson adalah contoh extrovert yang memanfaatkan sifat mereka untuk membangun koneksi yang kuat dan menciptakan pengaruh yang besar di dunia. Jika kamu seorang ekstrovert, nggak ada salahnya untuk lebih melatih kemampuan mendengarkan atau perlambat ritme sejenak agar nggak terkesan terlalu terburu-buru. Dan buat kamu yang kadang merasa butuh banyak teman untuk merasa utuh, ingatlah bahwa nggak apa-apa juga kok sesekali meluangkan waktu untuk diri sendiri.
Terakhir, kita punya tipe kepribadian yang seringkali kurang banyak dibahas, tapi sebenarnya cukup banyak ditemukan di masyarakat, yaitu ambivert. Ambivert adalah kombinasi antara introvert dan extrovert. Mereka berada di tengah-tengah spektrum kepribadian, yang artinya mereka bisa merasakan kebutuhan untuk bersosialisasi seperti extrovert, tapi juga menikmati waktu sendiri seperti introvert. Banyak orang yang mungkin belum sadar kalau mereka adalah ambivert. Mereka merasa nyaman berada di keramaian, tapi setelah itu juga butuh waktu untuk sendirian. Ambivert adalah tipe kepribadian yang fleksibel. Mereka bisa beradaptasi di berbagai situasi dengan lebih mudah. Misalnya, ketika di tempat kerja, ambivert bisa tampil percaya diri saat harus berbicara di depan umum, tapi mereka juga nggak keberatan untuk bekerja sendirian dan fokus pada tugas mereka. Ambivert ini punya kelebihan yang luar biasa karena kemampuan mereka untuk menyeimbangkan antara bersosialisasi dan waktu pribadi. Mereka lebih intuitif dalam membaca situasi, tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Mereka juga lebih peka dalam menilai orang lain, yang membuat mereka seringkali menjadi negosiator atau pemimpin yang baik karena kemampuan adaptasi mereka. Namun, tantangan terbesar dari seorang ambivert adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan waktu sendirian. Kadang mereka merasa terjebak di antara dua dunia, bingung kapan mereka butuh energi sosial atau kapan mereka perlu istirahat dari keramaian. Jadi jika kamu merasa seperti seorang ambivert, penting untuk kamu selalu mendengarkan diri sendiri dan tahu kapan saat yang tepat untuk bersosialisasi atau menarik diri sejenak. Sebagian besar dari kita sebenarnya ada di titik tengah ini, jadi nggak perlu merasa bingung jika kamu merasa cocok di kedua sisi. Ambivert adalah bukti bahwa kepribadian nggak selalu hitam dan putih. Jadi, setelah membahas ketiga tipe kepribadian ini, introvert, extrovert, dan ambivert, mungkin kamu sekarang punya gambaran yang lebih jelas tentang siapa diri kamu atau bahkan orang-orang di sekitar kamu. Setiap tipe punya kelebihan dan tantangannya sendiri. Introvert lebih reflektif dan pendengar yang baik, extrovert adalah penggerak sosial yang penuh energi, sementara ambivert adalah tipe fleksibel yang bisa menyesuaikan diri di berbagai situasi. Yang terpenting adalah kamu nggak perlu memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kamu. Entah kamu seorang introvert, extrovert, atau ambivert. Yang terpenting adalah bagaimana kamu mengenali dirimu sendiri dan memaksimalkan potensi yang kamu miliki. Semoga video ini bisa membantu kamu lebih baik dalam memahami kepribadianmu dan menemukan cara terbaik untuk memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Siapa tahu mereka juga penasaran tentang kepribadian mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.